Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini sesuai dengan yang tertera di dalam silabus, kita akan bahas tentang tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan. Nah, jadi hari ini ada dua bahasan, ada bahasan tahap-tahap dan ada bahasan tugas-tugas perkembangan. Sebelum itu, kita lihat dulu apa sih definisi tahap. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahap itu adalah bagian dari perkembangan, bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhir, bagian dari urutan tingkat atau jenjang. Nah, tapi kalau di sini kita bisa mengartikan bahwa tahap itu adalah bagian atau tingkatan yang harus dilewati dalam perkembangannya. Dalam artian, kita nggak bisa tiba-tiba terlahir sudah dewasa, atau tiba-tiba terlahir sudah lanjut usia, atau saat kita lahir jadi bayi, terus ya udah jadi bayi terus. Nah, itu nggak bisa. Tapi ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui dan lewati sampai akhirnya kita menuntaskan seluruh perkembangan kita, atau sampai nanti kita menutup usia. Nah, di sini ada 3 ahli yang membuat jenjang-jenjang tersebut atau tahap-tahap perkembangan tersebut. Nah, ada Erikson, ada Rousseau, dan ada Elizabeth Harlock. Nah, kalau kita lihat dari ketiganya, dari Erikson, Rousseau, dan Elizabeth Harlock, mereka membagi tahap-tahap perkembangan itu secara berbeda-beda. Erikson membagi dari masa bayi sampai dengan lanjut usia, tapi rentangan usianya itu berbeda dengan rentangan usia di tahap perkembangan Elizabeth Harlock. Sedangkan Rousseau yang paling simpel dan paling singkat, beliau hanya membagi perkembangan jadi 4 tahapan saja, dari masa bayi sampai dengan masa dewasa. Jadi di sini Anda akan setingkat atau setara dengan nenek Anda atau kakek Anda, karena nggak ada batasan dewasa awal, dewasa tengah, dan lanjut usia. Nah, selanjutnya menurut Elizabeth Harlock, nah ini yang berbeda dari Elizabeth Harlock. Kenapa? Karena jika sebelumnya Erikson dan Rousseau tidak menuliskan masa prenatal atau dalam kandungan sebagai tahap perkembangan awal, nah Elizabeth Harlock menuliskan masa prenatal sebagai tahap yang pertama dalam perkembangan. Nah, kenapa sih 3 ahli ini bisa punya pandangan yang berbeda? Nah, bisa membuat tahap-tahapan yang berbeda. Nah, karena berdasarkan dari penelitian mereka, dilihat dari pengalaman yang ada dan terjadi di lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, untuk Elizabeth Harlock, kenapa dia ada masa prenatalnya? Nah, karena ternyata berdasarkan dari penelitian, masa prenatal itu juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. Karena pada saat individu berada di dalam kandungan ibunya, nah itu dia juga sudah membentuk jadi individu atau dia sudah membawa bekal ketika nanti dia dilahirkan. Jadi bagaimana sifatnya, bagaimana bakatnya, bagaimana karakternya, nah itu sudah dibawa dan dibentuk dalam masa kandungan. Jadi itu masuk dalam bagian dalam bagian tahap perkembangan. Nah, kalau dilihat, coba kira-kira usia kalian masuknya ke tahap perkembangan yang mana? Nah, rata-rata 18 tahun ya, jadi kurang lebih di masa remaja akhir atau di masa dewasa awal. Nah, yang ketinggalan di antara 3 ahli ini, Erikson, Rousseau, dan Elizabeth Harlock, yang umumnya paling sering atau saat ini digunakan menjadi acuan tahapan perkembangan itu adalah punyanya Elizabeth Harlock. Nah, jadi semua dilihat dari dalam masa kandungannya juga. Terus ada neonatal. Nah, neonatal itu adalah masa bayi baru dilahirkan. Nah, nanti kita juga akan bahas tentang masa neonatal di pertemuan yang selanjutnya. Terus, nah, ini untuk tahapannya. Selanjutnya, kita lihat
tugas perkembangannya. Karena ternyata setiap tahap-tahapan yang tadi, dari masa prenatal, masa neonatal, masa bayi, masa awal kanak-kanak, masa akhir kanak-kanak, puber, remaja, dewasa awal, madya, dan lanjut, itu punya tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk bisa melanjutkan hidupnya jadi pribadi yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan perkembangan. Nah, apa sih tugas perkembangan? Nah, tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada periode kehidupan tertentu. Nah, kalau berhasil dia bahagia, tapi kalau nggak berhasil dia akan kecewa. Nah, sedangkan menurut Elizabeth Harlock, tugas perkembangan adalah social expectation atau harapan sosial. Nah, kenapa dibilang sebagai harapan sosial? Karena umumnya tugas perkembangan atau hal yang harus dicapai tersebut adalah tuntutan dari masyarakat. Misal, di masa dewasa awal, salah satu tugas perkembangannya adalah mencari pasangan hidup. Nah, kenapa bisa muncul mencari pasangan hidup sebagai tugas perkembangannya? Nah, karena rentangan dewasa awal itu 18 sampai 40 tahun. Nah, pandangan sosial, pandangan lingkungan masyarakat, orang yang usianya sudah 18 sampai 40 tahun itu pasti langsung ditanya dong, kapan nikah? Jodohnya mana? Pacarnya mana? Nah, itu yang menyebabkan menikah bisa masuk dalam tugas perkembangan karena menikah itu jadi tuntutan sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya faktor apa saja yang muncul tugas perkembangan selain tadi tuntutan sosial? Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan, seperti halnya masa bayi. Salah satu tugas perkembangannya adalah makan makanan padat. Nah, kenapa makan makanan padat itu masuk ke tugas perkembangan? Nah, karena bayi kan sudah mulai tumbuh gigi. Nah, apa iya ketika orang yang sudah ada giginya sudah banyak dia hanya minum susu saja? Nah, tentu tidak kan? Nah, karena fisiknya sudah tambah berkembang, maka dia dituntut untuk bisa makan makanan padat. Nah, makanya muncullah tugas perkembangan untuk makan makanan padat. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana masyarakat menuntut secara budayanya. Usia SD dianggap harusnya sudah bisa baca. Nah, maka membaca masuk dalam tugas perkembangan usia tersebut. Terus tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu yang sedang berkembang itu sendiri. Nah, misalnya di masa dewasa awal ada tugas perkembangan kemapanan ekonomi atau kemapanan pekerjaan. Nah, kenapa? Karena secara individu ketika sudah memasuki usia 18 tahun atau ketika sudah selesai menyelesaikan studinya di sekolah menengah atas, dia pasti tentu ingin bekerja, ingin punya penghasilan sendiri dan tidak mau bergantung dengan orang tua. Makanya tugas perkembangan tersebut masuk dalam tugas perkembangan di usia tersebut. Nah, yang terakhir adalah tuntutan norma agama. Misalnya di usia lanjut, salah satu tugas perkembangannya adalah mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Nah, kenapa? Karena secara norma agama, ketika sudah usia lanjut maka tidak ada yang banyak dilakukan lagi dan bahasanya udah tinggal menunggu kematian meskipun kita nggak pernah tahu usia. Nah, akhirnya gimana sih secara agama ketika orang yang sudah mau menghadapi ajal harus bagaimana? Ya harus lebih ikhlas, lebih berpasrah diri kan sama Sang Pencipta. Nah, makanya muncullah tugas perkembangan itu. Nah, sekarang kita lihat tugas-tugas perkembangan dari masa ke masa atau dari tahapan per tahapan. Nah, di sini ada banyak tugas perkembangan masa bayi dan yang perlu menjadi catatan adalah tugas perkembangan ini adalah hutang. Nah, dalam artian ketika Anda di masa tersebut dan sampai masa itu habis,
tapi ternyata tugas tersebut belum terselesaikan, maka itu jadi hutang untuk Anda dan itu akan menghambat perkembangan Anda di tahap selanjutnya. Misal, di masa bayi salah satu tugasnya itu adalah kesalahan teknis, bentar. Salah satu tugasnya adalah belajar berjalan. Ketika ternyata sampai masa bayinya sudah habis atau sudah lewat dari 2 tahun dia belum bisa berjalan, maka berjalan itu masih jadi tugas perkembangannya di masa sekolah nanti. Jadi di masa sekolah tugas perkembangannya itu akan bertambah. Begitu juga dengan yang lainnya lagi. Misalnya, di masa remaja, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, pria dan wanita. Maksud dari matang di sini tuh bukan berarti harus punya pacar ya, tapi minimal punya teman yang sudah lebih akrab, sudah lebih dekat dan tidak hanya mengenal luarnya saja. Kalau misalnya dia tidak mencapai hubungan yang baru yang lebih matang atau temannya cuma say hello doang, berarti itu jadi hutang dia. Di mana? Di masa dewasa awal. Termasuk juga ketika di masa dewasa awal 18 sampai 40 tahun dia harus memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami dan istrinya, tapi ternyata sampai 40 tahun belum nikah-nikah juga, berarti tugas perkembangannya terhambat. Maka di dewasa madya yang seharusnya dia sudah mampu menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup dan membantu anak-anak remaja belajar jadi orang dewasa, itu belum tercapai. Karena tugas yang sebelumnya itu juga belum terpenuhi sama dia. Sampai nanti di tugas perkembangan di lanjut usia. Tapi kalau misalnya ternyata di lanjut usia ada yang belum terpenuhi ya sudah, mau diapakan lagi, karena kan dewasa lanjut usia rentangan waktunya juga memang lebih luas ya, dan atau bahkan bisa lebih sempit karena di atas 60 tahun sampai dengan meninggal atau sampai dengan tutup usia. Jadi kita nggak pernah tahu, atau bahkan mungkin kita juga nggak tahu bisa masuk atau bisa merasakan di masa dewasa lanjut atau tidak. Sekarang coba dicermati baik-baik. Dilihat dari masa remajanya. Ada tugas-tugas perkembangan yang belum tercapai kah? Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, punya sahabat atau pernah punya pacar, terus mencapai peran sosial pria dan wanita, selama ini sudah bertindak dan bermanfaat sebagai pria dan wanita atau belum, kemudian menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Jika Anda masih menyesali kenapa saya sih kok pakai kacamata, kenapa kok muka saya jerawatan, kenapa kok badan saya gendut, berarti tugas perkembangan yang ketiga itu belum terpenuhi. Terus selanjutnya mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Kalau naik motor gimana? Kalau bawa kendaraan gimana? Sudah mematuhi lalu lintas belum? Kalau menggunakan fasilitas umum sudah bertanggung jawab belum? Kalau ternyata masih melanggar atau masih acuh sama fasilitas sarana umum, berarti yang keempat itu juga belum tercapai. Kemudian mencapai kemandirian emosional seperti layaknya orang tua dan orang dewasa lainnya. Masih suka teriak-teriak nggak kalau marah? Atau masih suka nangis tiba-tiba, terus guling-gulingan nggak? Kalau Anda bisa menempatkan diri, berarti Anda sudah mencapai tugas perkembangan tersebut. Tapi kalau misalnya belum, berarti itu masih jadi hutang di masa dewasa awal ini. Kemudian mempersiapkan karir ekonomi. Ketika Anda remaja sampai detik ini, apakah Anda sudah tahu nanti Anda mau jadi apa, mau bagaimana? Kalau sudah, berarti sudah terpenuhi. Kalau belum, ya berarti itu masih jadi hutang. Kemudian, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Bukan
punya calon ya, bukan punya calon, bukan udah mempersiapkan pernikahannya, tapi sebatas tahu bahwa nanti saya akan punya beban untuk menikah. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah memperoleh perangkat nilai dan sistem sebagai pegangan untuk berperilaku. Nah, sudah memahami adat istiadat, sudah memahami aturan norma yang berlaku. Nah, jika sudah, maka sudah terpenuhi. Nah, jika belum, maka itu akan jadi hutang Anda di masa dewasa awal. Nah, dan di masa dewasa awal, tugas perkembangannya ada mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak sendiri ya, bukan anak tetangga. Terus mengelola, mengemudikan rumah tangga, menerima mengambil tanggung jawab warga negara, dan menemukan kelompok. Nah, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara, ini tentu kalian pasti sudah, karena kalian sudah ikut pemilu, kalian udah punya KTP, kemudian kalian juga mungkin ada yang sudah punya SIM, sudah ada yang ikut organisasi-organisasi sosial. Nah, jadi itu umumnya sudah. Nah, untuk yang menemukan kelompok bukan berarti kalian harus punya geng. Nah, jika kalian detik ini sudah merasa diterima di dalam kelas, nah berarti kalian juga sudah memenuhi tugas perkembangan kalian. Tapi jika belum, kalian masih punya jatah sampai usia 40 tahun untuk memenuhi semua tugas perkembangan ini. Tapi kalau misalnya belum, nah berarti itu nanti jadi hutang Anda di dewasa madya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Filenya silakan nanti dibaca sendiri. Selain ngirim video ini, saya juga akan kirim PDF-nya. Selamat belajar dan jangan lupa nanti kerjain tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.